Selamat siang, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat dan bisa melakukan aktivitas Anda sehari-hari ya. Saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Dan untuk Anda yang belum follow Instagram Indonesia Belajar, Anda bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Baik, sahabat pembelajar, seminar online siang hari ini menghadirkan seorang yang luar biasa. Beliau adalah Mas Andri Wintarso yang sudah di tengah kita. Beliau adalah pelukis dan juga pendiri Yayasan Forum Seniman Bekasi. Kita sapa Mas Andri. Selamat siang, Mas Andri. Selamat siang, Mas Dewa. Ya. Bagaimana kabar Mas Andri siang hari ini? Baik semua. Baik. Sehat ya. Buat semua yang hadir nanti. Ya, ini sambil menunggu teman-teman yang on the way menuju ruangan ya, kita langsung mulai saja ya. Mas Andri, ini tema kita siang hari ini adalah proses kreatif seni untuk kehidupan ya. Iya, betul. Ya. Oke, nanti akan dikupas tuntas sama Mas Andri, dan kita juga hari ini akan ada praktek gitu ya, tutorial untuk nanti dengan arahan Mas Andri ya. Kita siapkan pensil atau pulpen dan kertas ya Mas ya. Iya. Oke. Untuk sahabat pembelajar yang join pada siang hari ini, nanti kalau ada pertanyaan, silakan Anda bisa tulis di Zoom group chat, atau nanti bisa langsung bertanya dengan membuka mic-nya ya. Oke, Mas Andri, kita langsung saja membahas mengenai proses kreatif seni untuk kehidupan, Mas. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua. Selamat siang. Saya kan sapa dulu nih. Ada Mas Faisal Rasyad Munzir, dia juga ikut ngajar di sekolah autis di Bekasi, rumah autis. Kemudian Mbak Eli, halo apa kabar Mbak Eli? Saya kan sama. Kemudian Mbak Jessica, Mbak Iren, Syifa Maulana, Mbak Muara, Mbak Julfa, Fitra, Claudia, Mas Kevin. Ya, menarik nih. Saya udah 2 kali buat pengajaran untuk di sekolah belajar ini. Intinya begini, bahwa yang saya akan ajarkan ini akan berguna buat diri kita pribadi, juga untuk kalau mereka ingin mengajarkan ke keluarga atau ke anak, atau sebagai guru mengajarkan ke murid, gitu loh. Nah, ini kan memang bersifat yang universal dan bisa diterapkan untuk mereka juga sendiri. Kali ini saya akan bicara tentang kreatif. Menarik nih, kreatif nih, karena memang inilah saat ini modal dasar kita untuk bergerak di kehidupan milenial ini. Nggak ada jalan lain. Karena apa? Semua informasi, semua data-data bisa kita ambil dari Google. Bisa kita ambil dari sumber manapun. Tapi kreativitas nggak bisa diambil. Nah, kita yang harus bisa bergerak dengan jalan ini di bidang apapun, gitu. Nah, kreativitas yang saya jalankan ini kan berdasarkan kesenian, seni lukis yang dari awal saya bergerak di situ. Nah, pada proses kreatif ini bisa kita tularkan untuk hal yang sekarang ini terjadi gitu loh. Apalagi di masa pandemi begini seperti ini, sangat dibutuhkan hal yang namanya kreatif. Oke, akan saya bahas dulu ya. Kreatif itu apa sih sebenarnya definisinya? Kreatif itu adalah membuat seorang yang mampu membuat terobosan baru, bisa berupa gagasan maupun berupa karya untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi. Nah, masalah yang dihadapi ini kan banyak. Bisa berupa yang sedang di sekolah yang dia belajar, kemudian dalam mencari nafkah, kemudian dalam kehidupan sehari di rumah kita. Nah, ini kita perlu terobosan baru. Dan jangan anti, kita hanya mengikuti yang sudah ada.
itu boleh, tapi juga kenapa ya kita nggak menggunakan sesuatu yang baru, cara baru. Nah, ini yang disebut kreatif. Gitu loh. Kemudian ide-ide gagasan apa yang kita kadang-kadang itu dibutuhkan kegelisahan ya. Oh, saya kok gelisah seperti ini, saya memikirkan ini, memikirkan ini. Nah, berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang baru, itulah kreatif. Jadi sudah tidak lagi kita berpikir yang linear, semua ada, dikasih sekarang, semua ada. Mau di YouTube tuh semua linear ada. Yang sifatnya umum, ilmu banyak dikasih, tinggal dipelajari. Tapi kalau kita bicara kreatif, inilah yang harus kita gali, yang harus kita cari. Nah, saya minggu kemarin sudah menjelaskan tentang proses kreatif seniman dari zaman awal orang menggambar dengan sketsa, kemudian menjadi sebuah karya seperti yang terjadi sekarang. Nah, proses ini yang membuat seniman zaman dulu, mungkin yang pernah saya ceritakan adalah sebagai saintis. Saintis, dia mempelajari semua ilmu pengetahuan. Yang mungkin jangan dibayangkan seperti sekarang, semuanya serba ada. Semua serba tidak ada. Saat Leonardo da Vinci mempelajari tubuh manusia, anatomi manusia, mereka nggak ada yang tahu di dalam tubuh kita ini isinya apa. Paling mereka yang lihat ada ini saat mereka sedang berperang atau apa, tapi fungsinya masing-masing mereka nggak tahu. Nah, inilah gunanya dulu seniman itu meramu itu, membongkar itu, pengetahuan saintis. Nah, kalau sekarang kita tinggal menikmatin semuanya ada. Dulu belum ada. Seni lukis begitu juga. Orang menggambar realis, orang menggambar warna, pencahayaan, segala macam. Sebelum ada fotografi, ya dari pelukis dulu. Mereka memecah itu, meriset, menganalisa. Cahaya pagi, cahaya siang, jatuhnya cahaya, akhirnya menjadi sebuah ilmu fisika. Itu rasa penasaran untuk meriset inilah yang banyak dari seniman itu yang terjadi gitu, kegelisahan pada suatu masalah di depan mata. Nah, makanya nih sekarang nih saya akan membagi dulu sebuah bagian, mungkin saya akan bercerita sedikit tentang sejarah kreativitas sampai sekarang, kemudian saya akan bagaimana sih membangun mental kreatif. Nah, ini perlu juga nih, nanti saya akan mengulas tentang mental kreatif nih. Karena ini harus penting diajarkan pada kita maupun murid-murid, mental kreatif. Kemudian nanti juga akan saya bahas lagi proses kreatifnya kayak apa sih, yang sederhana. Pokoknya saya usahakan tidak muluk-muluk deh, pokoknya bisa dicerna oleh setiap orang, bisa dijalankan setiap orang untuk sehari-hari ya. Nah, baru nanti terakhir kita akan bikin workshop. Workshop sederhana, hanya mengeluarkan ide tentang suatu masalah, misalnya di sini akan saya angkat nanti kue. Nah, mungkin dari sekarang udah mulai ngerancang nih, kue apa yang mau saya gambar, tapi saya tidak akan membatasi bentuknya, kuenya terserah, di seperti apa di dalamnya, kemudian kue itu mau ditaruh di mana, di ini terserah. Pokoknya saya akan tidak membatasi ekspektasi kawan-kawan untuk menggambar sebuah kue. Nah, itu nanti terakhir ya, kita akan itu ya. Karena di sini kita bicara tentang yang visual awal dari ide adalah sketsa. Oke? Nah, baru saya akan memulai dulu dengan tadi kreatif. Suaranya hilang. Halo Mas Andri. Halo Mas Andri. Halo Mas. Mas Andri. Oh, ini sahabat pembelajar sepertinya ada gangguan sinyal nih dari Mas Andri. Halo Mas Andri. Halo Mas. Oh, Mas Andri tidak terdengar nih sepertinya. Saya coba kontak Mas Andri ya. Sahabat pembelajar, Bapak Ibu mendengarkan suara Mas Andri nggak? Tidak ada ya. Mas Andri suaranya hilang, Mas. Mas Andri dengar suara saya? Halo Mas Andri? Mas Andri?
unmute dulu coba Mas. Ya. Halo Mas. Halo Mas Andri. Halo Mas Andri. Halo. Oh, ya. Dari sini ya suaranya ya? Iya. Kedengeran nggak? Iya, kedengeran sekarang. Kedengeran. Kedengeran. Tadi ada hilang. Tapi dari tadi kedengeran ya suaranya ya? Nggak ada. Tapi kedengeran dari tadi ya? Suara Mas Andri nggak kedengeran. Oh, yang pertama kedengeran. Yang mau masuk menjelaskan setelah merancang kue tadi, bentuk kue seperti apa gitu. Oh, iya. Oke. Oke, mungkin saya ulang lagi ya. Ya, silakan Mas. Oke. Saya ulang lagi dulu. Untuk masalah hari ini akan coba kita bicarakan soal kreativitas ya. Tadi udah saya bicara tentang sejarah dulu. Nanti akan saya ceritakan sejarah. Tadi udah saya pembukaan awal sejarah. Nanti akan saya tentang penciptaan apa yang terjadi sekarang ini adalah juga rentetan dari ide-ide, gagasan-gagasan dari zaman dulu yang terjadi sekarang. Kemudian saya akan bicara lagi, membedah tentang membangun mental kreatif. Nah, mental kreatif ini yang akan saya jelaskan untuk diri sendiri maupun nanti juga untuk murid-murid atau sekitar kita atau anak kita, membangun mental kreatif. Kemudian nanti akan kita inikan juga soal proses kreatifnya kayak apa sih? Yang sederhana aja, proses kreatif sederhana. Nanti kemudian, nah terakhir akan ada workshop membuat sketsa ide. Nah ini karena visual awal dari sebuah ide itu adalah dari gambar sketsa. Jangan berpikir sketsa itu, wah ini nanti saya nggak bisa gambar. Tidak, berusaha aja gambar. Yang penting gambar itu komunikatif. Gitu. Yang penting komunikatif. Ya, nanti ada terakhir kita akan workshop sketsa ide gagasan. Nah, workshopnya nanti mungkin bisa dibikin dari sekarang tuh. Saya misalnya nanti saya akan mencoba, kita akan membuat kue dengan persepsi masing-masing. Ya, persepsi masing-masing. Entah itu kue apa, bentuknya nanti gimana, ditaruh di mana, silahkan. Saya akan membebaskan itu sesuai ekspektasi masing-masing tentang kue. Ya, disimpan aja dulu di kepala nih, saya mau bikin apa gitu ya. Oke. Ya, untuk yang lainnya. Ya, Mbak Ari juga. Terus, nah, kita akan mulai bahwa sejarah tentang kreativitas manusia itu sudah lama terjadi. Baik itu berupa dari yang senimannya sendiri, yang selalu ingin memajukan sebuah pengetahuan, ingin membongkar sebuah pengetahuan yang ada. Kita mungkin nggak bisa membayangkan juga anatomi kedokteran sekarang yang terjadi kalau belum digambar dari dibongkar zaman dulu. Sekarang kita semua serba enak, sudah ada semua. Ada di internet, ada di Google. Tapi zaman dulu kan belum ada. Orang nggak tahu tubuh manusia dalamnya apa, fungsinya apa. Lebih detail lagi, ototnya jumlahnya berapa, jantung seperti apa. Nah itulah dulu seniman membongkar itu, menggambar satu detil. Karena belum ada fotografi. Membongkar itu, kemudian menggambar satu-satu, sampai ada yang menemukan apa sih disebut kolesterol segala macam, itu sampai satu-satu itu. Orang meninggal karena apa. Kemudian lagi berkembang lagi dengan peralatan transportasi. Orang membuat kapal dari mulai yang paling sederhana sampai yang canggih sekarang, semua tuh ada rentetannya. Ada sejarahnya gitu loh. Penyempurnaan prototip. Ini yang nggak bosan-bosannya sampai sekarang. Itu yang disebut kreatif. Ya, jadi kreatif itu adalah mampu membuat sebuah terobosan baru atau gagasan baru yang bisa berupa karya atau berupa gagasan atau pemikiran dengan cara yang baru. Nah, ini yang harus terus diasah nih ke lingkungan kita, sama diri kita. Kemudian pemikiran-pemikiran yang sekarang terjadi juga kan sudah diasah juga gitu. Tidak berupa fisik, tidak berupa benda, tapi berupa pemikiran. Oke, kita tidak bicara tentang hal yang sudah besar-besar. Mungkin kita bisa
karya-karya di dunia ini mungkin yang akan yang tadi saya sebutkan adalah orang-orang besar semua gitu, karya besar. Tapi yang kecil-kecil tuh banyak di lingkungan kita. Gitu. Penciptaan tangga, penciptaan alat rumah tangga yang semakin mudah, semua berkembang gitu, nggak berhenti. Gitu. Penciptaan untuk mempermudah hidup kita di dalam rumah atau di luar rumah itu bergerak terus. Nah inilah yang saya maksud bahwa ada banyak jutaan hal yang bisa kita create di dunia ini. Nah, kemudian lalu gagasan itu berkembang lagi nih ceritanya di sekitar akhir abad ke-18 atau 19 ada namanya animasi kartun. Disinilah manusia mulai bisa menggambarkan bentuk masa depan seperti apa. Tadi hanya sebatas dia membuat alat yang akan dihadapi untuk berikutnya. Tapi ada juga mereka menggambarkan 200 tahun lagi kayak apa, 100 tahun lagi kayak apa. Nah itu mulai terjadi, begitu terjadi sudah bisa memvisualkan sebuah gambar menjadi gerak, menjadi apa. Akhirnya mereka membuat itu dalam yang paling sederhana dalam kartun, cerita kartun. Mereka membuat ide tentang tahun 2010, terus angkasa luar, segala macam. Termasuk mungkin hal yang seperti sekarang ini terjadi, yang kita zooming juga hasil dari pemikiran itu, bahwa orang akan bicara bukan sekedar telepon dengan menggunakan kabel, tapi sudah tanpa kabel, terus sudah dengan gambar, itu sudah ada kartunnya itu di bawah tahun 1930, 1940 sudah ada. Itu karena yang paling mudah memvisualisasikan tentang masa depan. Dan itu terjadi bergerak terus itu. Sampai sekarang film-film saintis, mau Star Trek, mau film itu ngeri. Dan uniknya, semua teknologi itu mengikuti itu. Mobil dari bensin, bentuk mobil yang sederhana, kemudian seperti Mercedes cuman satu itu, kemudian sampai mobil balap, sampai sekarang, akhirnya sampai mobil mungkin yang mobil terbang. Itu saintis justru mengikuti pola pikir seni yang sudah dirancang. Apakah mereka punya pemikiran sendiri? Tidak, karena memang itu garis yang terjadi. Gitu. Jadi jangan heran kalau misalnya kita mulai menggambar sesuatu, ini sudah digambar duluan, sudah ada gitu rancangan itu. Nah, saya harap semangat inilah yang akan kita tularkan ke diri kita, ke lingkungan, ke anak, ke murid-murid. Nih, saya berharap sini banyak guru-guru nih, termasuk Mbak Lis juga nih, muridnya banyak nih, murid gambar juga. Ini Mas Faisal juga ya, nanti untuk di rumah autisnya ya, ajarkan anak-anak yang kartunnya itu dia bagus ya, kayak gitu. Jadi ide-ide pemikiran itu melampaui jangkauan, tapi itu terjadi semua. Lalu film-film mulai masuk ke dalam film. Nah, film lagi lebih ini lagi, dia akan melebihi dari, apalagi sekarang udah ada perkembangan animasinya udah dahsyat sekali. Udah benar mirip. Kita nggak bisa membedakan ini zaman kapan ini sebenarnya. 200 tahun lagi, 100 tahun lagi, apa sekarang. Nah, hal-hal kayak gini berjalan terus. Oke? Kemudian kita akan mencoba ke pembahasan kedua untuk membangun anak-anak ini. Seperti apa sih proses kreatif itu? Seperti apa sih yang akan kita ajarkan ke kreatif ke anak-anak dan lingkungan? Nah, kalau kita ingin sebuah hal yang berbau kreatif, kita juga harus berpikir pemikiran anak seperti apa. Mental anak-anak seperti apa. Yang kita harus bangun. Kita harus bangun ini. Jadi, untuk mengarah ke kreatif, pertama yang harus kita bangun adalah mereka dibiasakan anak-anak atau kita membuat karya yang terbaik. Membuat terobosan yang terbaik dari suatu masalah yang ada. Misal, seorang anak guru seni dan kebudayaan. Wah, ini sebenarnya menurut saya seni kebudayaan ini berat banget nih. Jangkauannya berat nih, karena ini bicara peradaban. Kalau matematik, bahasa itu pendukung, tapi kalau bicara seni sama kebudayaan ini adalah peradaban. Mencakup. Makanya, tapi ya sudahlah,
Mungkin kalau di sekolah biasa mungkin ini bagian dari kurikulum yang tidak penting, tapi kalau kita mau berpikir mencerah bahwa seni budaya itu adalah bagian dari peradaban. Membangun pemikiran, segala macam, mental. Nah, saya harap dari rekan-rekan guru atau dari yang nggak mesti guru lah, dari diri kita sudah mulai membangun, selalu membuat karya terbaik, selalu membuat suatu pekerjaan yang terbaik. Jangan berpikir dari nilai dulu deh. Jangan berpikir dari, wah aku cuma dibayar segini, jadi aku harus ngasihnya segini. Jangan berpikir gitu. Selalu berpikir lebih. Selalu berpikir gimana punya terobosan baru agar pekerjaan kita mudah. Tapi memang ada benturannya nih, kita bicara mental kreatif, banyak sih benturannya. Dia akan benturan dengan orang-orang yang berpikir masih agak konservatif. Wah, ini kan nggak sesuai aturan. Ini kan nggak sesuai ini. Nah, disinilah pinter-pinternya kita menyiasati nih. Biarlah ini masuk dalam aturan ini, tapi kita memandang si anak ini atau diri kita terobos aja. Ini kan terobosan gitu, terobosan baru. Sebuah jalan baru. Sebuah cara baru. Nah, ini juga kita harus menghargai ini. Suatu saat, mungkin cara ini yang efektif, yang paling terbaik. Gitu. Jadi, kita harus terbiasa menerima anak-anak, Mbak, aku mau punya cara begini. Ya, terima aja. Mungkin memang di luar dari kurikulum yang ada atau cara yang sudah kita ajarkan gitu. Tapi, dia punya terobosan baru. Diinin aja. Jangan juga dipatahkan. Gitu. Nah, ini yang harus bagus nih. Makanya saya bilang, kita membangun mental kreatif dulu nih dari anak-anak ini. Ini perlu nih. Apalagi anak-anak kita di rumah. Biar suka mematahkan dia punya sesuatu yang baru. Jangan terima dulu. Gitu. Oh, dia punya ide baru, ini punya apa baru. Justru ini yang harus kita dorong anak-anak berani mengungkapkan sebuah pemikiran baru. Nah, jadi awalnya kita harus membuat adalah terbiasa dengan karya terbaik. Dengan jalan yang terbaik menurut mereka. Kemudian, biasakan mereka berbeda dengan jalan yang ada. Nah, ini yang paling sulit nih. Misalnya anak satu kelas, misalnya guru dengan 30 anak. Gimana cara biar supaya mereka berbeda-beda? Tapi makanya jangan juga, mungkin dulu ada orang kok gambar satu Indonesia gambarnya gunung ya. Satu Indonesia gambarnya sawah ya, begini ya. Karena dia seperti, kita mendikte, oh ini saya gambarnya itu seperti ini loh. Semua akan mengarah ke sini. Gitu loh. Kalau kita mengajarkan dia, oh cara gambar ini, oh cara gambar itu, dia akan mencontoh kita, oh caranya begini loh yang terbaik. Apalagi misalnya dalam sebuah lomba, ini yang suka kejadian nih. Jadi ya makanya maaf aja ya, kalau dalam sebuah lomba, kadang semua murid mengarah, oh yang juara satu seperti itu ya. Padahal, oh juara dua seperti itu ya. Semua mengarah ke situ gambarnya, tidak ada lagi lepas. Nah ini berani berbeda, inilah yang harus kita kedepankan sama anak-anak. Membuat karya yang berbeda. Terus cara menilainya apa? Cara menilainya adalah dari ngototnya dia, dari kerja keras dia mewujudkan idenya itu, mewujudkan gambarnya itu. Itu cara menilainya, bukan hasilnya. Oh dia atau enggak, apalagi gagasan itu yang berbeda dengan yang lain. Wah itu harus diambil. Gitu. Kalau kita mau menilai yang terbaik, bahwa anak ini sudah berani dengan terobosan baru, gitu. Sudah berani mengambil langkah dan dia ngotot. Mungkin dia bisa, mungkin karena mencepelekan gini ya, anak-anak menggambar dengan sederhana begitu, ini nggak masuk nih, nggak bagus sebenarnya. Padahal dia tahu perjuangan dia menggambar itu mungkin butuh 1 kali 2 kali. Untuk menjadi sempurna seperti itu. Nah, itu yang harus kita pandang, gitu, yang harus kita perhatikan. Jadi, berani berbeda dengan yang lainnya. Ini yang harus kita memahami anak dan murid di sekitar kita. Kemudian, ajarkan anak percaya diri dengan karyanya. Nah, ini penting nih. Lagi. Begitu dia membuat sesuatu, dia harus bangga dengan karyanya. Dan kita sebagai orang sekitarnya juga harus mendukung itu. Jadi jangan berharap bahwa semua proses karya itu langsung sempurna, tidak. Semua ada perjalanan, ada prototip. Mobil pun sekarang, mobil Jepang yang masuk ke Indonesia tahun 70 kayak apa sih? Tahun 80 kayak apa sih? Sekarang mobil Jepang udah yang paling terbaik, udah bagus di sini. Gitu. Jadi semua tuh punya proses. Makanya yang saya bilang kalau ini udah kelihatan berbeda ide awal, ini kejar gitu. Ini yang beri dikasih nilai.
Dibandingkan anak yang hampir semua rata nih, misalnya dari 20 anak kok sama semua. Berarti dia entah nyontek, entah apa. Ada apa gitu kan. Tapi kalau begitu anak itu satu berbeda, nah ini yang harus kita bisa melihat dia. Makanya di sini mungkin agak kontradiktif dengan pemikiran-pemikiran agak konvensional, tapi itu yang terjadi. Kalau mau maju harus agak berbeda. Nanti akan terjadi itu. Nah, kemudian percaya diri untuk membuat sebuah karya. Kita harus masuk ke anak ini atau ke orang ini tentang pemikiran dia, karya. Kita harus masuk ke dia. Oh, dia percaya diri ke sini. Kita tahu nih proses dia. Kemudian biasanya dalam proses itu dia mengalami kendala. Dia nggak pengen yang begini, tapi kok hasilnya begini, suka kesel sendiri. Nah itu saya paling ngeliat tuh. Sampai kesel dia mau bikin benda ini, tapi kok nggak berhasil gitu. Wah ini yang harus. Nah disinilah kita harus baru yang terakhir membangun mental tidak mudah menyerah. Ajarkan anak-anak suruh bikin lagi gitu loh. Andai kata untuk kata sudah dianggap sempurna, paksakan bikin lagi yang lebih sempurna. Jadi nggak ada batas kesempurnaan itu. Nggak ada batas yang dia udah pencapaian. Jadi bikin lagi. Gitu. Nah ini yang saya maksud bahwa membangun mental kreatif terus itu. Ini di segala bidang ya, segala bidang. Entah itu dalam bidang kesenian, kebudayaan, atau dalam sehari-hari dia menyelesaikan masalah dia buat seperti ini. Terus tidak mudah menyerah. Ayo dong bikin lagi kayak gitu. Bikin yang terbaik. Nah, itulah mental-mental yang harus dibangun oleh orang yang ingin membangun berjiwa kreatif gitu. Oh, ini kalau sudah terbangun, yakin anak ini nggak mudah menyerah. Dan akhirnya dia akan berkutat sendiri. Nah ini suka kadang-kadang orang tua juga nih, kok anak ini lupa makan, dia di dalam kamar, dia berkutat, itu dia sedang berproses menyelesaikan masalahnya sendiri. Jangan diganggu, kalau perlu dibantu gitu loh. Nah ini kadang-kadang kita kan orang tua, wah ini anak apaan sih bikin berantakan. Nah ada lagi kata lagi berantakan. Kamar yang berantakan berarti dia sedang kerja, sedang berproses mau menyelesaikan persoalan dia. Tapi kan buat kita, wah ini nggak bisa diberesin. Udah, ngacak lagi. Coba tanya anaknya, kalau sedang dia berantakin lagi, sedang fokus ya. Sedang fokus untuk membuat sesuatu, berkreasi gitu. Barang mana, tempatnya di mana. Dia tahu. Walaupun itu bentuknya berantakan. Kalau yang anak-anak itu, makanya saya sarankan, kalau dia pun di rumah, anak didik, atau siapa, dia punya studio. Kamar itu seperti studio, biar aja dia berantakan, mau ngolah data, mau ngolah apa. Memang semua rata-rata seorang yang kreatif atau pekerja yang kreatif itu berantakan. Rata-rata begitu. Karena memang dia nggak punya waktu untuk membereskan. Dia pikirannya sedang bekerja. Gitu. Ini yang harus dipahami buat kita semua. Untuk membangun anak-anak mental kreatif. Kemudian kita akan masuk nah di sini apa nanti aja ya terakhir ya pertanyaannya ya, biar saya jelaskan dulu untuk mengarah ke proses kreatifnya dulu ya. Oke, lalu apa sih? Tadi kan kita udah bicara tentang mental kreatif. Nah sekarang akan bicara lagi tentang bagaimana mewujudkan proses kreatifnya itu buat anak didik kita. Nah ini kan kalau di kelas mungkin kalau guru-guru terpaku sama kurikulum. Terpaku kurikulum ini bagus, memang ya. Tapi juga tadi ada sisi lain yang tadi saya jelaskan tentang dibangunnya mental-mental kreatif ini kan tidak tertulis di kurikulum. Nah ini adanya di hati pemikiran para guru, para orang tua, di diri kita juga. Nah, mental-mental kreatif tadilah yang harus menyemangati diri kita. Yakin kalau anak sudah punya mental kreatif tadi, itu nggak perlu disuruh dia sesuatu. Dia udah berjalan dengan sendirinya, menyelesaikan masalah dengan sendirinya. Kemudian saya akan bicara lagi tentang proses kreatifnya seperti apa. Nah, saat anak atau kita atau murid kita diberikan sebuah masalah
atau sebuah perintah, bikin karya. Tolong dong bikin karya. Aku bikin karya untuk sebuah alat kaca atau apa, sebuah yang di rumah. Itu mungkin berupa sebuah pertanyaan. Saya nih di rumah butuh kaca yang bagus di ruang tamu, yang akan dilihat orang, gitu loh. Yang akan tidak malu-maluin juga, gitu. Kita akan menata, gitu. Seperti apa bikinnya, seperti bingkainya atau apa. Nah, di sini nih proses kreasinya udah mau dimulai. Adalah sebuah masalah dulu, sebuah pertanyaan. Saya mau membuat sebuah buku loh, menggambar sebuah buku nih, covernya kayak apa? Nah, itu sebuah masalah. Banyak sekali dari sebuah masalah. Nah, itu mulai dari situ dulu. Fokus di satu masalah, kemudian membuat sketsa awal. Kalau udah ada ide, sketsa awal, penyelesaian ke apa, makanya anak-anak suka berpikir, suka merenung. Nah, kalau mungkin jangan kalau ada seniman suka merenung di mana itu, dia sedang mau berpikir dulu. Tapi kan masih di alam pikir. Tentang masalah, tentang penyelesaiannya gimana, tentang apa, itu masih dipikir. Maka dia akan bengong atau apa. Nah, baru kemudian dia akan masuk ke sketsa. Sketsa awal, ide awal. Ide awal ini jangan juga seperti udah pokoknya coret-coret aja. Mungkin ide-ide ini bisa puluhan kertas. Satu kertas, dua kertas. Mungkin dia mau menulis juga, misalnya kalau gagasannya atau pemikirannya buat tulisan, dia nulis, gagal lagi, terus biarkan aja itu nanti diambil lagi, bisa diambil lagi, kita lihat-lihat lagi gambar itu yang mana yang bisa gitu. Itu juga sebuah proses kreatif itu seperti itu gitu loh. Biarkan aja. Udah kita pindahkan ke sketsa atau ke ide, kemudian membuat prototip yang sederhana. Kalau itu berupa benda, bikin aja dulu udah prototipnya. Wah, kalau udah kita sketsa bentuknya bikin prototipnya. Jangan juga berharap prototip ini sempurna. Karena sudah punya mental tadi, dia akan menyempurnakan terus prototipnya itu. Berapa kali dia mencoba. Setelah prototipnya jadi, baru di-riset. Dicari datanya. Oh, bener nggak nih barang yang kita bikin ini, memang kebutuhannya untuk ini. Terus dilihatnya siapa aja. Terus buku ini mengandung cerita nggak di dalamnya, misalnya covernya ini. Di-riset terus, gitu. Terus untuk siapa buku ini, anak-anak, dewasa, covernya seperti apa? Kalau itu berupa cover ya, misalnya. Nah kayak semacam gitu. Jadi datanya juga harus penting, di riset, di mapping juga, gitu. Jadi dilengkapi dengan itu semua. Kemudian setelah itu jadi, sempurnakan lagi karyanya. Terus jangan pernah berhenti, jangan pernah merasa karya itu berhenti pada di situ, satu titik. Nah, inilah yang disebut proses kreatif. Jadi ada rentetannya ya. Rentetannya di proses kreatif itu adalah memikirkan masalahnya dulu, karyanya, penyelesaiannya dipikirkan, kemudian divisualkan dalam sebuah sketsa sederhana. Sketsa sederhana yang penting bisa kita baca, itu udah penting nih. Bisa komunikasi dengan diri kita, kita bisa baca lagi nih gambar ini apa, tulisan ini apa. Itu dulu deh. Baru orang lain bisa gitu. Jadi jangan bikin belajar gambar dulu yang bagus baru kita bikin sketsa, jangan gitu loh. Ide dulu aja. Makanya mungkin buat Mbak Alis nih yang gambar nih sketsa bikin aja dulu Mbak Alis, mau ide mau bikin apa nanti, tapi jangan dibuang, karena itu kumpulin lagi kan, siapa tahu bisa dilihat lagi kan, bisa dilihat lagi. Ini Faisal juga nih punya ide apa, coret-coret dulu, ya. Ini punya ide yang itu, coret-coret aja kumpulin, nanti baru lihat-lihat lagi. Oh, ini bagus ya. Oh, ini kita kembangin lagi, bagus ya gitu loh. Jangan. Nah, ini berbeda membuat sketsa ini dengan sketsa kalau kita visual apa yang kita lihat. Ini adalah visual ide. Keluarkan aja dulu, muntahkan aja dulu. Wah, semua keluarin aja setiap hari buat sketsa ide. Itu nggak apa-apa. Oh, nanti bisa kita lihat lagi karya-karya itu. Nah, kemudian tadi sudah prosesnya kreatif, mulai dari memikirkan karyanya, memikirkan penyelesaiannya. Setelah di dalam pikir, baru kita visualkan dalam sebuah ide.
Kemudian biasanya ide itu juga seperti mengalir tuh. Kalau udah kayak gitu mengalir tuh. Yang di kita sketsa itu. Dia nggak mungkin yang tadinya kita pikirkan mungkin bisa lewat lagi tambah begitu kita analisa lagi, oh iya ya ini ya. Kemudian udah prototip kita bikin prototipnya. Kalau gambar lukisan ya kita bikin lukisannya dulu langsung. Kalau benda sesuatu kita bikin dulu benda sesuatunya. Kemudian melengkapi tadi, setelah itu data-datanya, risetnya bener nggak sih yang kita bikin nih, segala macam gitu. Perlu dilengkapi lagi nggak datanya. Kemudian menyempurnakan karya. Nah, karya itu jangan sampai merasa selesai, dia harus terus disempurnakan. Oke, jadi yang paling penting tadi ya, membangun mental kreatif, tadi sudah diinginkan, kemudian proses kreatifnya. Ada dua tujuan. Bangun mental kreatif dan proses kreatifnya. Nah, apakah gimana? Udah mulai pertanyaan? Bisa dimulai? Kayaknya Oke. mulai. Ya, untuk sahabat pembelajar ada yang bertanya bisa langsung saja buka mic ya. Ya Mas Andri ya. Silakan Iya, mungkin. silakan. Bu Eli atau Mas Faisal ada. Mbak Ari juga. Mbak Ari, betul. Halo Mbak Ari. Betul. Mbak Jessica. Betul. Ada Bu. Ya. Bu Muara juga. Saya pengen tahu dong di sini ada guru nggak? Mungkin boleh ditanya nanti tuh, Mas Dewa. Ada guru? Iya, ada yang berprofesi sebagai guru? Oh, udah ya. Mbak Okay. Lis, terus apa lagi? Itu ada guru. Ya. Gak ada seperti Mas Andri. Belum ada mungkin. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sejauh ini mengenai tadi dari proses mental kreatif dan proses kreatif? Sahabat pembelajar ada yang ingin bertanya? Sepertinya belum ada juga nih, Mas Andri. Oh gitu. Oke. Saya akan melanjutkan dengan bagaimana terus proses kreatif tadi ya. Nah, apa kita mau coba dulu ini ya? Nah, ini saya mungkin akan mundur lagi ke mental kreatif. Mental kreatif ini menarik nih, karena apa ya? Banyak orang tua atau guru tidak memahami anak-anak yang berpikir kreatif gitu loh. Akhirnya dia memotong atau mematahkan semangat mereka untuk berpikir kreatif. Ini kadang-kadang kita juga salah persepsi ya di sini ya. Kalau anak itu misalnya dia ini dia protes atau nah kalau dia memprotes sesuatu berarti ini anak ini mau mengeluarkan sesuatu gitu. Ini juga kadang-kadang unik kalau anak protes, oke, sekarang nih kamu protes apa? Ini, oke, menurut kamu gimana? Kita kembalikan diri lagi, siapa tahu apa yang dia punya, tapi kalau hanya sekedar protes, nah kita paksakan yang kamu protes itu apa, terus kamu punya penyelesaian masalah apa. Jadi dibiasakan anak tuh memiliki sebuah jawaban menurut dia. Gitu. Jadi anak harus punya jawaban menurut dia seperti apa. Nah, disinilah yang saya pikir bisanya kita untuk mengolah. Kalau saya terbiasa seperti itu, saya cenderung misalkan anak ini bertanya atau anak ini oh enggak apa, aku kok punya begini, oh silakan, itu malah kita kejar. Karena siapa tahu idenya dia itu lebih baik dari kita. Gitu. Nah, kita juga di sini jangan merasa tuh semua ide itu kita tuh yang terbaik, enggak juga gitu. Waduh, ini banyak banget di jalan-jalan yang terbaik yang bisa kita banyak. Ini sudah ada pertanyaan nih dari Mbak Ari ini. Ya, ada pertanyaan. Saya bacakan ya, Mas Andri ya. Dari Mbak Ari, saya mendampingi ponakan saya yang pintar menggambar, tapi dia ragu akan kemampuannya. Bagaimana untuk meyakinkan bahwa dia mampu? Oke. Kita kembali lagi ke membangun mental kreatif.
membangun mereka tim. Kita tanya dulu, kamu mau gambar apa sih? Biar aja dia bercerita, gitu loh. Biar dia bercerita. Kemudian setelah dia bercerita, mulai dia suruh menggambar cerita itu. Nah, setelah dia menggambar cerita itu, kita juga jangan menjudge dulu, oh, ini gambar ini. Menurut pemikiran kita, jangan. Biar aja menurut pemikiran dia. Harus diberanikan dulu mereka mengeluarkan cerita mereka, gitu, cerita dia. Nah, memang kalau secara tesis ada pembimbingan. Saya juga selalu membimbing itu untuk mengarah ke situ, gitu loh. Tapi kalau untuk sekedar mendampingi anak, jangan pernah harus kita kejar. Dia mau menggambar apa sih? Oh, saya mau menggambar orang ada di bulan, tapi sedang di sana ada taman. Biarin aja dia bercerita bulan seperti apa. Dukung riset. Oh, bulan itu seperti ini ya. Terus kemudian tamannya seperti apa ini ya. Nanti kan tamannya melayang. Biar aja kita ikut dalam pemikiran dia. Dan harus dipaksakan dalam gambar. Dan jangan juga gambar itu kita paksakan untuk pemikiran kita. Jangan, biar aja. Wah, itu asik banget. Dia akan mungkin gambar orang yang udah nggak landscape, mungkin orang terbang, apa. Seperti itu. Jadi kita masuk ke pola pikirnya si anak. Nah gitu. Jadi misalnya, aku mau main taman seperti taman di surga gitu. Surganya kayak apa sih? Udah kejar terus. Oh, seperti ini ada sungai, udah kejar terus. Udah, nah kamu bikin tuh satu-satu. Jadiin aja. Soal visualnya nanti jadinya kayak apa, udah jangan suka di ini kan gitu. Biarin aja. Jadi, nah kayak gitu. Memang untuk anak di bawah 10 tahun itu namanya di alam bawah sadar. Jadi justru yang berharga dari mereka adalah ide-ide original. Ini ada informasi dari Mbak Ari, Mas. Ponakannya kelas 8 sekarang. Kelas 8 tuh kelas berarti... 8 tuh umur SMP. SMP ya. Ini Mbak Ari kayaknya punya contoh karya ini. Coba, silakan. Ya. Kalau SMP udah bagus, kalau SMP udah enak itu. Itu Mas Andri, Mbak Ari udah. Ya, mohon salam kenal Mas Andri. Coba. Mas Dewa. Ya, mari. Ya, saat ini saya sedang mendampingi ponakan saya. Nah, ini adalah hasil gambar yang saya arahkan kepada dia, karena dia selama ini boleh dibilang saya nggak bisa. Ini di atas kertas koran. Ini sebagai ini bookmark dan ini akan dihadiahkan kepada guru-gurunya. Dan ini adalah menjadi proyek kecil kami agar dia selama WFH dia mempunyai proyek dan kesibukan selain belajar di rumah. Dan ini adalah ini yang dia lakukan. Dan ini semuanya masih nyontek, baik di Pinterest maupun di Google. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih, Mbak Ari. Bagus juga itu di atas koran ya. Dia menarik ini, gambar ini hitam putih. Dia mungkin menggambar seperti doodle. Betul, doodle, ya. Nah, ini gini, ini gambar ini sangat menarik. Mas Andri. Sekali. Dibiasakan, dia punya, ya, udah. Ya, udah. Oke. Stabil. Jadi gambar ini, selain di kertas, dia perbanyak dulu di kertas. Apa aja digambar. Kalau doodle tuh paling enak. Dia mau hitam putih, mau apa, biarin aja. Dia explore hitam putih. Kemudian setelah itu, gambar ini dipindahkan ke kaos. Misalnya. Ya. Gambarnya dipindahkan ke benda-benda. Gambar yang besar, kertas yang besar. Kalau perlu, dinding kamarnya dibuat seperti itu. Ini untuk membangkitkan rasa percaya diri dia. Cuman kan ada satu dinding misalnya, atau satu yang ya ibaratnya nggak terlalu inilah, atau pintu, ya, atau kertas. Pakai gambar model dia, itu bagus itu, hitam putih. Jadi sudah mulai diaplikasikan ke bentuk lain. Atau tas, belikan tas-tas yang putih itu, dia gambar dulu. Jadi buat dia berani bawa karya gue bagus loh, mau dipakai sehari-hari. Kalau perlu belikan sepatu
sepatu apa? Sneaker atau putih, gambar model kayak gitu. Jadi kita sudah tidak bicara lagi media itu hanya berupa kertas. Kertas tuh ide bagus, udah kita buat tempel di kamar, tapi juga arahkan dia buat yang lainnya dengan gambar yang dia punya. Ya, coba nanti hasilnya kita iniin lagi, gitu. Oke, paling gitu. Jadi anak tuh di sesuatu gini loh. Kalau dia merasa nggak penting, dia akan rendah terus. Tapi kalau benda itu menjadi sesuatu yang penting, tasku, gambarku kok dipakai sama temanku ya, sama mamaku ya, sama kakakku ya, keren loh. Nah, itu tuh udah harga yang luar biasa. Gitu, Mbak, ya. Jadi buat sesuatu gambar itu menjadi penting, gitu ya. Nah, udah. Mungkin ada lagi yang lain pertanyaan? Oke, terima kasih Mbak Ari, semoga terjawab ya dan bisa meyakinkan ponakannya. Oke, ada yang lain, Bu Elis mungkin atau Mas Faisal? Belum ya? Ada pertanyaan lagi? Belum Mas, belum ada Mas. Ya, jadi ini kita membahas lagi soal mental kreatif. Nah, mental kreatif ini saya rasa penting bukan cuma buat di dalam seni lukis ya, dalam seni rupa atau apa ya, bukan. Dia dalam bentuk apapun. Kalau orang sudah mulai dihargai karyanya, dia akan semangat sekali gitu. Nah, ini yang menurut saya harus dibangun, mental ini kreatif. Nah, mental kreatif ini kadang kan nggak diterima sama orang yang mainstream, yang sudah yang sudah biasa gitu loh. Ini sih nggak seperti ini karena orang berpikirnya yang sudah ada gitu, yang bagusnya menurut lingkungan gitu. Tapi ide-ide yang baru kadang nggak diterima. Nah, ini yang kita harus jeli di sini. Jadi sebagai guru, sebagai orang tua, mental kreatif ini yang dibangun. Misal kayak tadi, kasus tadi kan anak aku kok nggak percaya diri, ya karena hanya dibikin di gambar. Oke, gambar. Coba kita oper gambar itu, kita aplikasikan ke barang lain. Gitu. Pasti dia akan bangga. Wah, barangku bagus ya. Oh, ternyata gambarku ini keren juga ya di tempat lain. Nah, gitu. Macam gitu. Jadi, kita harus membangun, yang paling penting adalah tadi mental kreatif. Mental kreatif. Dan anak jangan juga menyerah begitu aja. Wah, nggak terima ya terus. Paksa. Nggak terima lagi ya terus. Karena orang sudah punya mental kreatif. Rata-rata memang mentalnya rada kuat gitu, rada strong dia. Nggak terima ya terus lagi dia kan. Yakinlah kalau kita punya anak udah dididik dengan mental kreatif itu nggak cengeng. Dia akan berusaha meyakinkan dengan cara apa. Jadi banyak jalan itu dia. Saya rasa ini yang harus kita bangun ya buat lingkungan kita, buat anak, buat murid, bahwa mental kreatif itu penting. Bahwa mental kreatif itu tidak harus mengikuti yang sudah ada. Pakem yang sudah ada. Memang kalau dalam segi struktur manajemen atau memang ini banyak rata-rata bermasalah karena di luar dari planning, dari perencanaan. Nah, nanti juga pada akhirnya juga akan menempatkan diri di situ. Kalau misalnya itu dia udah masuk dalam struktur yang rapi, yang baku, bahwa dia tidak bisa melenceng dari sini. Dia kreatif pada satu bidang di mana dia bisa kreatif. Gitu. Tapi kalau dia misalnya sebagai pimpinan perusahaan, kepala cabang, atau pimpinan sebuah usaha kecil atau apa, eksekusi langsung masih bisa. Gitu. Eksekusi langsung masih bisa. Makanya saya bilang tadi, dalam proses kreatif, bukan mental kreatif, tapi proses kreatifnya, ada perlu riset, ada perlu data. Yang kita bikin ini mengganggu orang nggak sih? Yang kita bikin ini merusak sistem nggak sih? Nah, kayak gitu. Jadi memang harus, nanti ada lagi yang namanya riset. Nah, semacam gitu. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain? Belum ada sepertinya, Mas. Oh, ada ya. Ya, apa kita coba ini aja ya. Dilanjut, langsung membuat inian aja ya. Sketsa ya. Sketsa. Oke. Oh ya, kita rekan-rekan semua, kawan, siapkan kertas, pensil, pulpen boleh, apa aja boleh. Saya hanya ingin mencoba kita membuat ide dasar dari pemikiran. Dan ini juga tidak dibatasi. Saya
melihat nanti sejauh mana ide itu yang mau digambar. Ya paling hanya butuh 2 menit, 3 menit. Nah, kita cepat aja gambarnya, cepet-cepet karena itu gambar prototip, gambar ide awal gitu loh. Di sini kita akan bahas kue. Nah, kue bisa kue apa aja, kue bolu, kue apa namanya, macam-macam, mau kue lapis, kue apa yang langsung digambar, di-sketch berupa ide, terus mau diapain nih kuenya, apa di plating, atasnya dikasih hiasan atau apa, itu terserah. Atau kuenya tuh ada di mangkok atau ada di apa, terserah. Ya gambar cepat aja, nggak usah terlalu ini. Udah ya, kita mulai untuk itu dulu ya. Mas Faisal, ya Mas. Mbak Alis, ayo coba Mbak Ari, kita ikut aja dulu. Mbak Sipa, Mbak Zulfa, Mbak Fitri, Mbak Evi, ini banyak. Oke, kita coba dulu ya, satu ya. Oke, kita mulai. Gambar dulu. Ya, saya ikut gambar juga deh. Gambar. Nah, saya ikut gambar. Nggak kelihatan kali ya. Kelihatan nih Mas. Iya, kelihatannya. Saya juga, ini juga nih spontan juga nih. gambar. Saya pikir gambar kue aja lah. Kue apa nih? Kue talam yang apa? Yang dibungkus daun. Spontannya Mas Andri sama spontan saya beda ini. Ada begitu, terus di sininya ada garpu. Nah, di sini ada sendok. Keren nih Mas Andri. Ada piring, ada Saya jadi ingat Pak Tino Sidin nih kalau gini Mas. Enggak, jangan. Saya agak Enggak ya? berbeda karena dia Berbeda ya? Mas Andri. Agak berbeda, ya, Pak. Dia agak berbeda gambar ya. saya. Ya. Karena yang saya ajarkan kan proses kreatifnya setiap Yeah. orang. Jadi setiap orang punya nggak bisa dibatasi dengan gambar 2 jadi bebek, jadi nggak bisa. Oh ya, ini bebas ya. Ya, dibebaskan dari bentuk apa aja. Gitu. Ya, mungkin itu juga salah satu kenapa bisa satu Indonesia gambarnya hampir sama. Iya, sama. Karena pemandangannya diberi contoh dua gitu. Iya, karena diberi contoh gitu loh gambar itu. Iya, benar. Jadi memang apa ya? Kalau kita udah bisa bekerja kreatif, kita harus bisa menerima pemikiran-pemikiran baru. Yeah. Nah, ini kadang yang harus mental ini juga dibangun sama kita, sama guru, sama orang tua atau siapa aja, bahwa pemikiran kreatif itu adalah cenderung kadang-kadang tidak mengenakan karena ada pemikiran baru gitu loh. Nah, kita harus bisa menerima itu. Jangan juga kita merasa wah ini loh, ini saya loh, ini nggak bisa dong ini gini-gini karena pengetahuan saya. Tidak. Dia membongkar suatu pengetahuan baru. Dia membuat suatu pengetahuan baru. Gitu. Nah, itu kenapa kita harus bisa menerima itu. Gitu. Ya, pada akhirnya ide itu memang tidak bagus atau lebih bagus, tapi kan sudah dicoba, gitu, sudah dibuat. Makanya tadi tetap ada sebuah riset, ada sebuah data
oh ternyata membuat benda ini ternyata lebih bagus yang ini. Nggak apa-apa. Itu jadi kan, tapi kan ada ide baru. Tapi kalau memang idenya itu ternyata lebih bagus, ya kita harus terima. Gitu. Yeah. Ya. Oke, coba kasih unjuk semua gambar-gambar. Mana lihat? Nah, oke. Nah, ini bagus nih. Terus ya semacam itu. Jadi ya ini coba lihat. Mas. Aduh. Ya. Kue keju. Ulang tahun ya. Ada ulang tahun, ada platingnya di atas. Iya. Apa enak banget gitu kan. Itu bisa bercerita lagi tuh. Iya. Dia kan dapat cerita lagi kalau misalnya di sampingnya ada apa Mickey Mouse, ada apa gitu, ada wah macam-macam itu. Wah, ini keren lagi ya. Mas Faisal ya. Mas Faisal. Wes. Bagus ini dapat dia Mas Faisal. Oke. Iya, bagus Mas Faisal. Nah, ini ide begini nih yang menarik ya. Nah, mana yang lainnya? Bagus. Ah, oke. Yang lainnya, oke, Bu Elis. Ya udah, oke ya. Bu Elis. Jadi itu ada Bu Elis. Ya, Bu Elis. Oh, ini dalam satu. Kue apa, Bu? Kue apa ini nanti ceritanya? Mana lihat, balik. Ditebelin. Boleh. Ya, oke. Oke, Bu. Ya. Bulis sedang saya udah ini ya, memang ini membiasakan diri mengeluarkan ide. Jadi proses ini, workshop ini terbiasa membuat coretan sebanyak-banyaknya dari ide. Membuat gambar-gambar apapun dari pemikiran itu ke dalam sebuah gambar. Gitu. Jadi itu yang mau saya sampaikan dari workshop ini, bahwa bukan soal bagus tidaknya, tapi adalah di situ ada ide kita. Di situ ada pemikiran kita yang akan bisa kita lihat lagi. Gitu. Mungkin saat ini, ini kurang bagus ya, kurang menurut kita gitu ya. Tapi begitu kita seminggu depan, 2 minggu, begitu ngeliat coretan itu, ternyata iya ini sesuatu yang bagus. Gitu. Jadi jejak ini jangan dihilangkan. Suka numpuk. Makanya suka ada orang punya tumpukan coretan-coretan itu, wah itu luar biasa itu. Simpan. Ya, mungkin itu. Oke. Bagaimana? Ya, ini mungkin kita bisa lihat karyanya Bulis tadi yang kayaknya di tebelin. Oke. Kue bulat-bulat ya, Bu ya. Oke, ada garpunya juga. Belum kelihatan juga, saya udah kelihatan, Mas. Jadi ada kue-kue bulat-bulat ya. Iya, kue bulat di atas piring. Oke. Baik, Mas Andri dan sahabat pembelajar. Mas Andri, terutama terima kasih untuk sharingnya siang hari ini. Jadi proses kreatif itu penting ya. Yang lebih terpenting adalah mental kreatif ya. Jadi kalau ada ide dipikirkan, kemudian ada ide disketsakan, diselesaikan dan disempurnakan ini dari catatan saya ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk Mas Andri sekali lagi sharingnya. Kita ketemu lagi kapan ya, Mas? 2 minggu lagi atau seminggu lagi? 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi kayaknya. Ya, 2 minggu lagi. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih. Ya, Mas Faisal, Mbak Elis, Mbak Ari, Bu Iren, Pak Siva, Bu Zulfa, Bu Fitra, ya semuanya. Oke, terima kasih Mas Andri, terima kasih sahabat pembelajar. Ketemu lagi 2 minggu lagi. Salam sukses luar biasa, stay healthy. Semoga bermanfaat ya.